Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 8 Januari 2022 merupakan hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Bacaan dibawakan oleh Luisa Valencia, Mazmur dilantunkan oleh Antonia Jovita Ari, dan renungan ditulis oleh Nikolaus Cipto. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 5, ayat 14 sampai dengan ayat 21. Saudara-saudaraku terkasih, inilah sebabnya kita berani menghadap Allah, yaitu karena Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita tahu juga bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidup kepadanya, yaitu kepada dia yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut itu. Ada dosa yang mendatangkan maut, dan tentang ini tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindungi orang itu, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi, kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anak-Nya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan kehidupan yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Demikianlah sabda Tuhan. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorak atas Raja mereka. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah mereka memuji-muji nama-Nya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepada-Nya dengan rebana dan kecapi.
Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang-orang yang dikasihi Allah. Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 3, ayat 22 sampai dengan ayat 30. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi, Yohanes pun membaptis di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, Aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya, sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh.
ia harus makin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Demikianlah sabda Tuhan. Kerendahan hati di hadapan Allah. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Kita semua tentu pernah melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain. Dari rumah menuju ke tempat kerja, dari rumah menuju sekolah, bepergian ke suatu tempat bersama keluarga, atau bertemu dengan pelanggan, klien, atau customer di tempat lain. Dan perjalanan itu pasti melewati suatu jalur yang disebut jalan raya. Dan biasanya kita lewati jalan raya tersebut dengan begitu saja. Namun, pernahkah kita menyadari betapa kayanya akan makna tempat yang disebut jalan raya tersebut? Kaya akan pengalaman interaksi dengan orang lain, dan kaya dengan beragam karakter. Ada yang dengan sabar cenderung mempersilahkan orang lain untuk melewati kita. Ada yang ketika merasa perjalanannya terhalang, langsung tekan klakson, seolah-olah berpesan, "Anda menghalangi saya." Juga ada yang ketika merasa terhalang, langsung mengambil sikap seolah ingin mengajak berkelahi. Tetapi juga ada yang dengan sabar mengambil posisi seolah-olah mempersilahkan orang lain ambil posisi. Meskipun itu berarti menghalangi kepentingannya sendiri. Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Jalan raya adalah tempat yang penuh dengan keanekaragaman karakter. Bagi yang penyabar dan rendah hati, akan ada kecenderungan dengan bijaksana mempersilahkan orang lain lewat. Bagi yang sombong dan merasa diri penting, akan cenderung merasa orang lain menjadi pengganggu dan menjelma menjadi seorang yang pemarah, yang mudah melontarkan kata-kata atau sikap negatif. Jalan raya benar-benar menjadi tempat yang memperlihatkan bagaimana sikap dan kerendahan hati kita menghadapi kehendak atau kepentingan pihak lain. Lalu, bagaimana jika kepentingan lain yang kita hadapi dalam hidup kita bukan orang lain, melainkan kehendak Allah? Mari kita lihat karakter yang penyabar di jalan raya tersebut. Ternyata amat mirip dengan kisah Yohanes Pembaptis yang kita baca dalam bacaan Injil hari ini. Yohanes Pembaptis adalah seorang yang dengan sabar dan rendah hati memberi jalan bagi orang lain dan para muridnya untuk dapat bertemu dengan Yesus Kristus. Beliau tidak merasa penting dan melarang para pengikutnya untuk meninggalkan beliau karena ingin bertemu, belajar, dan bersatu dengan Yesus. Dan bahkan merasa senang jika pengikutnya mau mengikuti Yesus, walaupun itu berarti meninggalkan beliau. Yohanes Pembaptis sama sekali tidak melontarkan kata-kata atau sikap negatif yang menyatakan rasa tidak senangnya atas keberadaan Yesus. Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Apakah yang sebenarnya terjadi dalam diri seorang penyabar, bijaksana, dan rendah hati seperti Yohanes Pembaptis? Secara mudahnya, Yohanes Pembaptis tidak merasa harapan dan keinginan dirinya amat penting di hadapan Yesus Kristus.
Hal ini amat tercermin dari kata-kata beliau yang tertulis dalam perikop Injil hari ini, yaitu, "Ia harus semakin besar, tetapi aku harus makin kecil." Suatu pertanda bahwa kerendahan hati di hadapan Allah berarti menempatkan kehendak, pemikiran, dan kepentingan diri di bawah kehendak Allah. Hal inilah yang dimaksud dalam bacaan pertama hari ini dari surat pertama Rasul Yohanes. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, marilah kita coba merenungkan hal ini bagi diri kita masing-masing. Sejauh mana kita menempatkan kehendak, pemikiran, dan harapan kita di hadapan Allah? Apakah kehendak Allah telah kita tempatkan di atas keinginan pribadi kita, ataukah justru sebaliknya, keinginan pribadi kita di atas segala-galanya? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing, bukan pada orang lain. Marilah berdoa. Ya Allahku, aku hadir di hadapan-Mu dengan membawa diriku apa adanya. Aku yang sombong, merasa diri penting dan mudah terluka jika harapan dan keinginanku tidak tercapai, seolah-olah diabaikan. Aku menyadari inilah kelemahanku yang sesungguhnya. Kemauanku dan kepentinganku nampaknya harus di atas segalanya. Mudah-mudahan dengan hadir di hadapan-Mu bersama segala kelemahanku, Engkau berkenan untuk membantuku dengan kuasa-Mu, untuk mengalahkan dan menghancurkan kelemahanku ini, sehingga aku mampu dengan lega bersikap seperti Yohanes Pembaptis. Kehendak-Mu ya Allah, di atas segala-galanya. Doa ini kami panjatkan kepadamu melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin.